Om Swastiastu, perkenalkan saya Radita Purnama Putri dengan NIM 181304108 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini saya akan membahas terkait sel-sel darah dan fungsinya. Jadi langsung saja kita mulai. Adapun tujuan dari kegiatan 1 yaitu untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, trombosit, serta fungsinya masing-masing. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Fungsi utama eritrosit adalah untuk mengangkut oksigen. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin atau Hb. Hb ini berfungsi untuk mengikat oksigen atau HbO2. Di samping itu, Hb juga berikatan dengan karbon dioksida yang menjadi HbCO2. Eritrosit juga berfungsi sebagai penyangga asam basa atau acid base buffer yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi CO2 plus H2O, sehingga menimbulkan kecepatan reaksi beberapa ribu kali lipat. Selain itu, Hb sebagai suatu protein juga merupakan senyawa penyangga asam basa. Leukosit merupakan unit mobil atau aktif dalam sistem pertahanan tubuh. Sebagian besar leukosit ditransport secara khusus ke daerah-daerah yang terkena radang untuk memberikan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap agen infeksi yang mungkin ada. Terdapat 5 jenis leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Leukosit yang memiliki granular dalam sitoplasmanya yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan limfosit dan monosit tidak memiliki granular. Seluruh jenis leukosit kecuali limfosit akan mempertahankan tubuh terhadap organisme-organisme penyerang dengan cara fagositosis. Sedangkan limfosit dan sel plasma berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Trombosit atau keping darah memiliki peranan penting dalam proses pembekuan darah. Jika kadar trombosit dalam darah di bawah kadar normal, dapat mengakibatkan gangguan dalam proses pembekuan darah. Trombosit bekerja dengan mengerumuni daerah yang berdarah dan berusaha menghentikan aliran darahnya dengan cara membekukan darah dan membuat darah menjadi lengket, sehingga membentuk gumpalan saat terjadi pendarahan, yang mengakibatkan aliran darah pada luka akan terhenti. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu yang pertama, preparat sel-sel darah manusia, dan kedua, yaitu mikroskop. Prosedur pelaksanaan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu mengamati preparat darah dengan menggunakan mikroskop. Mula-mula dengan pembesaran yang lemah, kemudian dilanjutkan dengan pembesaran yang lebih kuat. Setelah ditemukan bentuk-bentuk sel yang jelas, gambarlah sel tersebut. Yang kedua yaitu menentukan eritrosit dan leukosit, baik itu neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit, dengan membandingkan dengan gambar yang ada pada buku. Pertanyaan yang pertama yaitu, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang telah diamati? Jadi, jumlah sel darah yang paling banyak berdasarkan video yang telah diamati yaitu eritrosit. Jumlah sel darah merah atau eritrosit yang normal pada pria yaitu 5 hingga 6 juta sel per mililiter darah. Sedangkan pada wanita yaitu 4 hingga 5 juta sel per mililiter darah. Jumlah sel darah ini merupakan jumlah paling banyak jika dibandingkan dengan sel darah putih ataupun keping darah. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah perbedaan penampakan antara eritrosit dengan leukosit? Jadi yang pertama dilihat dari bentuknya, eritrosit berbentuk bikonkav, sedangkan leukosit bentuknya bervariasi. Kemudian yang kedua, dilihat dari strukturnya. Eritrosit tidak memiliki nukleus dan mempunyai hemoglobin, sedangkan leukosit mempunyai nukleus namun tidak memiliki hemoglobin. Yang ketiga dilihat dari jumlahnya. Eritrosit berjumlah 5 juta sel per mililiter darah, sedangkan leukosit berjumlah kurang lebih 7.000 sel per mililiter darah.
Ukuran dari eritrosit yaitu 8 mikron, sedangkan leukosit berukuran 10 hingga 25 mikron. Yang kelima dilihat dari warnanya. Eritrosit berwarna merah terang hingga merah gelap, sedangkan leukosit tidak berwarna. Pertanyaan yang ketiga yaitu gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Jadi di bawah ini merupakan gambar dari eritrosit. Fungsi utama dari eritrosit adalah untuk mengangkut oksigen. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin atau Hb, dan Hb ini berfungsi untuk mengikat oksigen, yaitu HbO2. Di samping itu, Hb juga berikatan dengan karbon dioksida menjadi HbCO2. Fungsi lain dari eritrosit adalah sebagai penyangga asam basa atau acid-base buffer yang utama di dalam tubuh. Eritrosit banyak sekali mengandung karbonat ahidrase yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi CO2 plus H2O, sehingga meningkatkan kecepatan reaksi beberapa ribu kali lipat. Di samping itu, Hb juga berfungsi sebagai senyawa penyangga asam basa. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagankanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Jadi, berikut merupakan bagan dari proses pembentukan eritrosit. Pertanyaan yang kelima yaitu, rincilah fungsi dari masing-masing jenis eritrosit. Yang pertama yaitu neutrofil, berfungsi untuk memfagosit partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu eosinofil yang berfungsi untuk melepas racun untuk menghancurkan patogen. Yang ketiga yaitu basofil. Basofil ini berfungsi untuk memacu atau meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen. Yang keempat yaitu monosit. Monosit berfungsi untuk memfagosit partikel yang lebih besar daripada neutrofil, atau disebut juga sebagai pertahanan pertama pada tubuh. Kemudian yang kelima yaitu limfosit. Limfosit memiliki fungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Pertanyaan yang keenam yaitu, rincilah fungsi dari trombosit. Trombosit memiliki fungsi dalam membentuk sumbatan terhadap cedera vaskuler dengan cara melakukan perlekatan terhadap dinding pembuluh darah yang rusak atau adesi, kemudian melakukan perlekatan trombosit dengan trombosit lain atau agregasi, sehingga terjadi penggumpalan trombosit dan reaksi pelepasan atau sekresi. Trombosit yang mengalami adesi dan agregasi akan mengalami pembaruan bentuk. Perubahan struktural dan fungsional tersebut akan disertai dengan reaksi biokimia yang terjadi selama aktivasi trombosit disertai dengan pelepasan molekul yang akan berperan dalam homeostatis. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, bagankanlah proses pembekuan darah saat terjadi luka. Jika suatu jaringan tubuh terluka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Hal ini yang menyebabkan keluarnya darah saat terluka. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen yang larut dalam sel plasma menjadi fibrin yang tidak larut dalam sel plasma, menjadi berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini yang akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, analisislah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh. Faktor-faktor yang mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh terdapat 3, yaitu yang pertama, defiansi vitamin K. Vitamin K berperan dalam mengubah protombin menjadi trombin, sehingga trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin untuk menghentikan darah yang mengalir keluar. Sehingga ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin K, maka proses pembekuan darah akan terganggu.
Kemudian yang kedua yaitu penggunaan obat-obat tertentu, misalnya antikoagulan. Jika mengkonsumsi obat antikoagulan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi proses pembekuan darah. Karena obat antikoagulan berfungsi mencegah penggumpalan darah. Obat antikoagulan akan menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Dan yang ketiga yaitu enzim-enzim proteolitik dalam bentuk inaktif. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Proses pembekuan darah diawali pada trombosit yang membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Trombosit akan menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak, agar menghentikan darah yang keluar. Faktor-faktor pembekuan memberi sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade koagulasi, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang memerangkap lebih banyak trombosit pada sel. Gumpalan atau bekuan darah pun menjadi lebih kuat dan tahan lama. Setelah bekuan darah terbentuk dan peredaran darah terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan ketika jaringan kulit yang rusak telah sembuh. Otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah.